Rahayu, Sagung Dumadi masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisno Kosasro dan Sabu Inten bagian ke-43. Lalu terdengarlah suara orang itu tertawa berderai. Karena itu, aku tidak berusaha lagi untuk mencari anak mas. Dan sekarang, anak mas sudah pulang dengan selamat bersama-sama seorang yang belum aku kenal. Lalu, membungkuklah orang itu kepada Maisa Jenar. Bolehkah aku memperkenalkan diri anak mas? Namaku Wonomerto, tanya orang itu sambil memperkenalkan diri. Maisa Jenar membalas hormat orang tua itu. Aku bernama Maisa Jenar, yang oleh kebaikan hati Ki Ageng Gajah Sora, aku mendapat kehormatan singgah di Banyu Biru. Orang itu mengangguk-anggukkan kepalanya, lalu katanya kepada Ki Ageng Gajah Sora, "Anak mas, karena aku tidak tahu bahwa anak mas datang berdua, maka aku hanya membawa seekor kuda untuk anak mas. Maka baiklah, kalau anak mas Maisa Jenar mempergunakan kudaku untuk bersama-sama dengan anak mas Gajah Sora." "Lalu paman?" tanya Gajah Sora. "Biarlah aku memakai salah satu dari kuda anak-anak itu," jawabnya. Maka dipersilakannya Maisa Jenar mempergunakan kuda Wonomerto yang berwarna abu-abu agak kemerah-merahan, sedangkan Gajah Sora mempergunakan kudanya sendiri yang berwarna putih. Meskipun mereka sekarang berkuda, tetapi mereka berjalan perlahan-lahan juga, sebab masih saja orang-orang menyambut mereka di kiri kanan jalan. Setelah beberapa lama mereka berjalan di antara rakyat Banyu Biru, sampailah iring-iringan berkuda itu ke sebuah lapangan luas yang di tengah-tengahnya tumbuh sepasang pohon beringin. Lewat tengah lapangan yang tak lain adalah alun-alun Banyu Biru. Mereka menuju sebuah rumah besar yang berpendopo luas dan bertiang ukir-ukiran. Itulah tempat kediaman Ki Ageng Gajah Sora. Di muka pendopo itu telah banyak orang berjajar-jajar menanti. Di antara mereka berdiri seorang perempuan. Ketika iring-iringan itu sampai di muka pendopo, segera Ki Ageng Gajah Sora dan Maisa Jenar turun dari kuda dan berjalan ke arah para penyambut. Sampai di muka tangga, perempuan itu segera mengambil siwur dan mencuci kaki Ki Ageng Gajah Sora. Orang itu ialah Nyi Ageng Gajah Sora. Setelah Nyi Ageng Gajah Sora mencuci kaki suaminya, maka dipersilahkan Maisa Jenar mencuci kakinya, dan seterusnya berganti-ganti dengan mereka yang turut serta menjemput kedatangan Gajah Sora dan Maisa Jenar. Setelah itu, Gajah Sora, suami istri, bersama-sama dengan Maisa Jenar langsung menuju ke Pringgitan. Mereka jadi tertegun sejenak ketika mereka melihat di dalam Pringgitan itu duduk seorang yang telah lanjut usia, berkain kotak-kotak dan berbaju lurik,
bergaris-garis besar. Dari wajahnya memancar keagungan pribadinya yang berwibawa. Melihat orang itu, segera Gajah Sora berlutut sebagai pernyataan bakti dari seorang putra kepada ayahnya. Orang itulah Ki Ageng Soradipayana. Maisa Jenar pun segera membungkuk hormat. Ia sudah pernah bertemu dengan Ki Ageng Soradipayana di Pangrantunan. Bahkan ia banyak memberikan petunjuk-petunjuk untuk mendapatkan Kyai Nogososro dan Sabu Inten. Meskipun harus melalui suatu ujian bertempur melawan Gajah Sora, tetapi orang yang sama itu sekarang nampak jauh berbeda dengan yang pernah ditemuinya di Pangrantunan dahulu. Kalau saja ia tidak mengenal jenggotnya yang panjang, rambutnya, serta alisnya yang telah memutih seluruhnya, juga tidak di rumah Ki Ageng Gajah Sora, maka besarlah kemungkinan bahwa ia sudah tidak dapat mengenal lagi. Melihat kedatangan anaknya serta Maisa Jenar, Ki Ageng Soradipayana tersenyum. Setelah Maisa Jenar dan Gajah Sora, suami istri mengambil tempat duduk di atas sebuah tikar pandan di hadapan Ki Ageng Soradipayana, berkatalah orang itu, "Selamatlah kedatangan kalian setelah menunaikan kewajiban kalian yang berat." Maka berceritalah Gajah Sora atas segala pengalaman-pengalaman mereka berdua selama mereka berusaha untuk menemukan kedua keris pusaka dari Demak itu. Dan yang terakhir diceritakan pula kehadiran Simarodra dari Alas Lodaya yang berusaha untuk merebut kembali kedua keris itu. Juga diceritakan bahwa mereka mendapat pertolongan pendekar sakti dari Banyuwangi. Mendengar cerita Gajah Sora itu, Ki Ageng Soradipayana mengernyitkan alisnya yang sudah putih. Tampaklah bahwa orang tua itu sedang sibuk berpikir. "Kau memang beruntung, Gajah Sora, bahwa Titis Anganten sempat membebaskan engkau dari tangan Simarodra itu. Kalau saja pendekar Banyuwangi itu tidak menyaksikan pertemuanmu dengan Simarodra, kau berdua meskipun mempergunakan Kyai Nogososro dan Sabu Inten, maka tidak ada kemungkinan kau berdua dapat membebaskan diri daripadanya. Kalau hal itu terjadi, maka kesalahan yang terbesar adalah terletak di pundakku. Aku terlalu menyisihkan diri, dan yang terakhir, terlalu sibuk dengan urusan-urusan kecil di Pangrantunan, sehingga aku tidak tahu atas kedatangan harimau hitam itu. Dan yang pasti, Pandan Alas pun masih belum tahu akan hal itu. Sebab kalau ia tahu, maka setidak-tidaknya ia akan mencegah Maisa Jenar mendekati Gunung Tidar," ujar Ki Ageng Soradipayana. Kemudian kembali Ki Ageng Soradipayana itu merenung. Mungkin ia sedang memecahkan cara untuk mengusir Simarodra itu dari Gunung Tidar. Tetapi Simarodra bukanlah seorang yang dapat diremehkan. Ia mempunyai kesaktian setingkat dengan Ki Ageng Soradipayana, Ki Ageng Pandan Alas, Pasing Singan, dan sebagainya. Tetapi bagaimanapun, dengan diketahui bahwa Simarodra ada di Bukit Tidar merupakan suatu hal yang sangat menguntungkan. Sebab dengan demikian dapatlah diadakan persiapan-persiapan seperlunya untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan. "Baiklah Gajah Sora," kata Ki Ageng Soradipayana kemudian, "urusan Simarodra serahkan saja padaku. Itu merupakan soal orang tua-tua. Sekarang yang penting, simpanlah Kyai Nogososro dan Sabu Inten itu
di tempat yang baik, sehingga keduanya aman sampai dapat kalian serahkan kepada kalangan istana. Jagalah bahwa hal itu merupakan rahasia, sehingga tak seorang pun, meskipun orang dalam, boleh mengetahuinya. Juga adikmu Lembu Sora. Maka segera Ki Ageng Gajah Sora melaksanakan petunjuk-petunjuk ayahnya. Disimpannya Kyai Nogosostro dan Sabu Inten di dalam ruang tidurnya. Setelah itu, setelah semuanya dilaksanakan dengan baik, segera Ki Ageng Sora Dipayana minta diri. Gajah Sora yang telah mengetahui tabiat ayahnya sama sekali tidak menahannya, sebab ia tahu betul bahwa apa yang dilakukan ayahnya sebagian besar adalah atas perhitungan yang tepat. Karena itu, maka diantarkannya Ki Ageng Sora Dipayana itu sampai ke halaman belakang bersama-sama dengan Mahesa Jenar, dan pergilah orang tua itu tanpa ada mengetahuinya kecuali mereka bertiga. Setelah itu, Gajah Sora dan Mahesa Jenar segera pergi ke pendopo, menemui orang-orang yang sudah lama menanti untuk mendengarkan kemana Gajah Sora selama ini pergi. Tetapi apa yang dikatakan Gajah Sora hanyalah sekedar memuaskan hati mereka, sedang kepentingan yang sebenarnya sama sekali tak disinggung-singgung. Meskipun demikian, pembicaraan itu ternyata menarik juga. Pertanyaan-pertanyaan datang bertubi-tubi yang kadang-kadang memang agak merepotkan. Tetapi dengan sedikit berputar balik, akhirnya puaslah semua orang. Maka setelah pertemuan itu berlangsung beberapa saat, segera Gajah Sora dan tamunya minta waktu untuk beristirahat, sehingga sesaat kemudian bubarlah pertemuan itu. Gajah Sora kemudian mempersilahkan tamunya untuk beristirahat di gandok sebelah timur, di mana sudah disediakan ruangan untuk Mahesa Jenar. Di sana ia akan tinggal untuk beberapa waktu menemui permintaan Ki Ageng Gajah Sora. Keluarga Gajah Sora seluruhnya hanyalah terdiri dari 3 orang kecuali pembantu-pembantunya. Gajah Sora dan istrinya yang ramah selalu melakukan kewajibannya dengan baik selaku seorang istri kepala daerah perdikan. Ia mengerti apa yang harus dilakukan, tidak hanya terhadap suaminya, tetapi juga kepada rakyatnya. Ia selalu siap memberikan pertolongan-pertolongan yang diperlukan oleh penduduk wilayahnya. Kemudian seorang anak laki-laki, putra Gajah Sora, Mahesa Jenar, mengenal anak itu pertama kali ketika ia sedang duduk bersama-sama Ki Ageng Gajah Sora di halaman depan rumahnya. Tiba-tiba dari atas pohon melayanglah sebuah bayangan ke arah Gajah Sora. Mahesa Jenar yang tidak tahu menahu hampir saja menangkap bayangan itu. Tetapi ketika dilihatnya Gajah Sora tidak bergerak, Mahesa Jenar pun mengurungkan niatnya. Bayangan itu kemudian dengan kuatnya melekat di punggung Ki Ageng Gajah Sora. Ternyata ia adalah seorang anak laki-laki yang berumur sekitar 13 tahun. Badannya nampak kuat dan agak gemuk. Wajahnya bulat, mirip benar dengan wajah ayahnya. Ia sudah agak besar, tetapi karena ia putra satu-satunya, tampaklah bahwa ia agak manja juga geraknya.
pastilah ia sudah banyak menerima pendidikan dan pelajaran-pelajaran dari ayahnya. Ki Ageng Gajah Sora sendiri umurnya agak terpaut sedikit dari Mahesa Jenar. Mereka setuju untuk memanggil dengan sebutan kekeluargaan karena Gajah Sora agak lebih tua dari Mahesa Jenar, maka Mahesa Jenar memanggilnya Kakang. Di rumah Ki Ageng Gajah Sora, Mahesa Jenar merasakan ketentraman hidup kekeluargaan. Berbeda sekali dengan jalan hidup yang ditempuhnya akhir-akhir ini. Pergi dari satu tempat ke tempat lain, mengalami bermacam-macam kejadian yang sebagian besar adalah di luar kehendaknya. Sekali-kali kalau ia sedang terbaring di ruang tidurnya yang bersih dan teratur segala perabotannya, timbullah iri hatinya kepada mereka yang berhasil membangun rumah tangga yang baik. Dalam saat-saat demikian, kadang-kadang merayap pula dalam dadanya suatu keinginan untuk dapat menikmati kehidupan seperti ini. Ketika ingatan Mahesa Jenar yang kadang-kadang melayang itu sampai kepada masa-masa yang baru dilampuinya, terbayang kembali dengan jelas. Satu persatu peristiwa-peristiwa itu muncul berganti-ganti di dalam angan-angannya. Teringatlah ia kepada sebuah halaman yang sejuk dan nyaman dari rumah Wirosobo yang digarap oleh istrinya yang cantik dan setia, yang karena kebodohannya terpaksa ia terjadi kesalahpahaman. Suaminya seorang yang tinggi hati yang tidak mau mendapat pertolongan dari orang lain, tetapi hatinya merasa lega kalau diingatnya bahwa orang itu telah menemukan kesadarannya. Kemudian ingatan Mahesa Jenar terlempar kepada suatu peristiwa di hutan Tambak Boyo. Pertemuannya dengan Joko Sora dan Lowo Ijo, dan tiba-tiba menjadi berdebar-debar ketika terbayang wajah seorang gadis yang ketakutan dan yang kemudian akan dibunuh dirinya sendiri dengan keris sigar penjalin, dan jantungnya terasa berdegup keras sekali ketika ia mencoba mengingat-ingat gadis itu yang sedang tidur nyenyak di hadapannya, tetapi kemudian Roro Wilis lenyap pula. Yang ada kini hanyalah dirinya. Dipandanginya, kulitnya yang berwarna merah tembaga terbakar terik matahari. Tiba-tiba terasa bahwa belum waktunya bagi Mahesa Jenar untuk membayangkan ketentraman hidup berkeluarga. Karena itu, maka jalan sebaik-baiknya adalah melanjutkan usahanya untuk melaksanakan tujuan hidupnya, bekerja keras di antara rakyat untuk kepentingan rakyat, membebaskan mereka dari segenap gangguan kejahatan yang dilakukan oleh gerombolan-gerombolan liar dan jahat. Ketika Mahesa Jenar bangun dari tidurnya pada suatu pagi yang cerah, ia mendengar derap kuda memasuki halaman. Dari celah-celah pintu yang kemudian dibukanya sedikit, ia dapat melihat rombongan-rombongan berkuda langsung menuju ke pendopo. Ketika Mahesa Jenar melihat orang yang paling depan, ia mengernyitkan dahinya. Ia sendiri tidak menyadari bahwa ia menjadi muak melihat wajah-wajah itu. Berbeda sekali dengan Ki Ageng Gajah Sora yang tampak agung dan berwibawa. Tetapi orang ini meskipun dari tetesan darah yang sama sekali tak mempunyai ciri-ciri kebesaran seperti kakaknya. Karena itu Mahesa Jenar acuh tak acuh saja atas kedatangan adik Ki Ageng Sora Dipayana, yaitu Ki Lembu Sora, dengan beberapa pengiringan.
Kembali pintu Gandok itu ditutup. Kemudian Maesa Jenar melemparkan dirinya di atas amben bambu yang panjang di sisi ruang tempat tidurnya. Sebentar kemudian terdengar suara ribut di pendopo. Rupanya mereka sedang sibuk menyambut kedatangan tamu-tamunya dari Pamingit. Terdengarlah kemudian suara Ki Ageng Gajah Sora dengan ramahnya mempersilahkan adiknya masuk ke Pringgitan. Ketika mereka semuanya sudah masuk, Maesa Jenar berdiri lalu dengan kesal pergi keluar ke samping Gandok. Maesa Jenar melayangkan pandangan matanya ke dataran yang terbentang di bawah lambung-lambung Bukit Telomoyo. Di bagian barat terbentang tanah persawahan yang subur, padi yang pada saat itu sedang menguning dan burung-burung yang terbang di atasnya.